Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan semuanya yang berbahagia dan dimuliakan Allah, yang alhamdulillah boleh hadir di majelis yang baik ini. Mungkin sekedar mengingatkan, kalau kita mendapatkan ilmu, kita membaca alhamdulillah. Ada ulama yang berjaya dalam belajarnya karena setiap mendapatkan ilmu baru dia pasti mengucapkan alhamdulillah, dapat ilmu. Ini yang kurang daripada kita. Kalau dapat duit banyak, alhamdulillah. Kalau dapat ilmu biasa saja. Itu kan nikmat. Nikmat itu dikiranya cuma duit, ya kan? Duit itu nikmat. Tak punya duit, tak punya nikmat, ya kan begitu? Ilmu dikira bukan nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan daripada muka surat 4, pasal pertama ya. Menjaga sejarah dan tokohnya. Menjaga sejarah dan tokohnya. Ini ringkas sekali lagi. Tadi saya mengatakan kitab ini tak saya baca, tapi intipati dari setiap pasalnya akan saya urai. Pertama demikian, gini tuan-tuan dan puan-puan. Kisah Isra Mi'raj ini kisah yang luar biasa. Luar biasa, betul luar biasa. Mukjizat yang luar biasa. Tidak ada nabi yang dibagi mukjizat yang seperti Nabi Muhammad. Salah satunya adalah Isra Mi'raj. Kalau Al-Quran kita sudah tahu, Al-Quran itu mukjizat. Tapi orang pun kadang-kadang tak paham. Dikiranya mukjizat ini selalu yang secara fisik. Ya kan? Karomah pun dikiranya begitu. Karena karomah itu ada dua. Ada yang secara hisiah, fisikal. Ada yang secara maknawiyah. Tapi orang lagi memandang orang itu hebat kalau ada karomah fisikal. Contohnya begini, saya tanya, Abu Bakar As-Siddiq itu pernah nggak cerita karomahnya yang boleh terbang? Tak kan? Ya kan? Contoh Sayyidina Umar, ada tak karomahnya yang boleh begini? Jarang. Maknanya mereka adalah orang-orang yang memiliki karomah, tetapi karomahnya bukan secara fisikal, tapi secara maknawi. Contoh Imam Nawawi ya, Imam Nawawi tak banyak cerita atau kisah tentang karomahnya yang begini. Karomahnya Imam Nawawi itu menulis kitab. Menulis kitab ini karomah. Tulisannya sangat banyak, yang secara logik tak mungkin. Waktunya boleh tulis kitab sebanyak itu. Nah itu karomah. Tapi karomah secara maknawi, tidak secara fisikal. Al-Quran itu mukjizat secara maknawi. Orang tak ada yang mampu menandingi Al-Quran, keindahan Al-Quran. Mukjizatnya Nabi Muhammad ini selain Al-Quran ini apa? Isra dan Mi'raj. Ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Ada banyak pelajaran kisah daripada Isra Mi'raj. Tapi yang sering dilalaikan adalah Nabi Muhammad itu satu-satunya nabi yang melihat Allah dengan mata kepala. Ini nikmat luar biasa. Nikmat luar biasa. Oke, saya ceritakan sedikit gini. Orang pun ketika bercakap tentang nikmat surga, yang dicakap pasti tentang bidadari. Betul atau tidak? Nanti di surga kita dapat bidadari, itu daftar nomor 1. List nomor 1 itu bidadari. Seakan-akan istrinya dilupakan. Jadi kalau nanti saya masuk surga, saya dapat bidadari. Lah istri kamu di mana? Ya dibuang.
Seakan-akan istri dilupakan, betul atau tak, Puan? Ini kalau cerita di nikmat surga yang diceritakan selalu bidadari. Jangan begitu. Istri kita itu, puan-puan kelak kalau masuk surga, jauh lagi cantik daripada bidadari. Jadi kalau sekarang kurang cantik, sabar saja. Kan begitu, kok yang diceritakan selalu bidadari, seakan-akan istrinya dilupakan. Kan begitu, janganlah begitu. Memang ada salah satu nikmatnya adalah al-hurul 'ain, tapi jangan itu. Nikmat paling besar di surga itu melihat Allah. Oke, saya akan gambarkan betapa nikmatnya melihat Allah dengan gambaran begini. Neraka itu tempatnya siksa yang sangat dahsyat. Seringan-ringannya siksa neraka, manusia dipakaikan selepa atau kasut lah ya, terbuat dari api, karena kuatnya panas, otak ini mendidih. Itu paling ringan. Paling ringan itu, otak mendidih. Bayangkan. Bahkan andai neraka ini bocor, satu lubang jarum saja, mati semua ini penduduk bumi. Itu panasnya seperti apa? Sudah tak terbayangkan. Tapi nikmatnya melihat Allah digambarkan begini. Andai Allah ini tajalli. Tajalli itu dalam bahasa mudahnya adalah menampakkan diri di hadapan penduduk neraka. Maka mereka lalai dari siksanya neraka karena mata kuatnya merasakan nikmat memandang Allah. Kira-kira nikmatnya seperti apa? Hingga siksa neraka saja kalah dengan nikmatnya memandang Allah. Coba bayangkan, seperti apa nikmatnya melihat Allah. Kalau tuan-tuan, puan-puan, makan yang paling nikmat makan apa? Coba, ada yang tom yum. Saya tanya itu kemarin di Johor, apa? Tom yum, Ustaz. Orang Malaysia ini sukanya tom yum ya. Ada tom yum. Apa yang paling nikmat? Paling apa yang nikmat, yang paling nikmat sekali? Apa? Makan apa? Apa? Nasi goreng ayam. Wih ya, nasi goreng ya. Paling nikmat. Oke, ketika makan sedap, ya Allah, enak sekali. Terus kemudian kepalanya dipukul orang. Terasa tak? Kira-kira dipukul. Ya, terasa tak pukulnya? Tak terasa. Nikmatnya makan. Ada tak yang seperti itu? Tidak kan, tetap terasa dipukul orang kan? Ini nikmatnya melihat Allah hingga siksa neraka pun tak terasa. Andai Allah tajalli di hadapan penduduk neraka, nikmatnya seperti apa kalau sudah seperti itu? Nah, ini Rasulullah ini satu-satunya manusia, nabi di muka bumi ini yang melihat Allah. Nikmatnya seperti apa kalau sudah seperti itu? Ini yang jarang diceritakan ketika menjelaskan Isra Mi'raj. Selain pelajaran sholat, iya. Tapi ini, banyak pelajaran daripada Isra dan Mi'raj. Nah, kita ini sedang membincangkan Isra Mi'raj ini, sedang membincangkan tentang keistimewaan, kemuliaan Nabi Muhammad di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika kita bercerita tentang Isra Mi'raj, itu maknanya kita sedang apa? Sedang mempelajari sejarah kisah kemuliaan Muhammad dan juga tokoh sejarah itu sendiri, yakni Nabi Muhammad. Nah, makanya kalau ada orang cakap Isra Mi'raj ini tak payah untuk diperingati. Loh, macam mana? Kita ini sedang menjaga, menjelaskan kepada kalangan awam tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Mengapa tak boleh? Cerita-cerita yang menjauhkan diri daripada Islam diterima, tak pernah dikritik. Sedang kita ketika menjelaskan tentang ketokohan, kemuliaan, keistimewaan maziyah yang diterima Nabi Muhammad daripada Allah dalam kisah Isra Mi'raj, kok malah dikritik? Kita ini sedang menjelaskan kemuliaan Nabi Muhammad. Nah, menceritakan Isra Mi'raj itu maknanya kita menjelaskan kemuliaan Nabi Muhammad. Nah, secara ini kita pertahankan. Kita ceritakan selalu kepada anak-anak kita, murid-murid kita, para masyarakat, supaya mereka tahu bahwa mereka adalah umatnya Nabi yang terbaik. Dan tokoh sejarah dalam Isra Mi'raj itu sendiri adalah Nabi kita Muhammad.
Oke, ini yang pertama ya, yang pertama. Oke, yang berikutnya muka surat 6. Nah, kan diskusi ya begini. Kalau dibaca nanti saya boleh pulang besok itu nanti. Saya besok mesti pulang ke Indonesia, ke flight saya pagi sangat. Didoakan semoga selamat, nanti boleh jumpa lagi dengan di sini. Oke, kemudian seputar tafsir ayat Isra di dalam Al-Qur'an. Ada Isra, ada Mi'raj. Ada Isra, ada Mi'raj. Isra ini dijelaskan secara gamblang jelas di dalam Al-Qur'an. Subhanalladzi asra dan seterusnya. Sementara Mi'raj ini dijelaskan secara gamblang jelas di dalam hadis. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan, tetapi secara isyarat saja. Secara isyarat. Nah, ulama mengatakan demikian. Orang yang ingkar Isra hukumnya kafir. Karena secara gamblang jelas disebut di dalam Al-Qur'an. Orang yang ingkar Mi'raj tidak sampai jatuh kafir, tapi fasik. Fasik orang yang ingkar Mi'raj. Oke. Nah, subhanalladzi, ingat, orang ini kadang-kadang ketika membincangkan Isra Mi'raj itu kemudian ditarik kepada paham mujassimah atau musyabbihah. Mengira Allah tempatnya di langit. Walhal ulama kita mengatakan demikian. Apabila ada orang meyakini Allah punya tempat di langit, seperti kita bertempat atau seperti manusia bertempat, maka dia kafir. Saya ulang sekali lagi. Apabila ada orang meyakini Allah punya tempat di atas sana, sama seperti manusia yang bertempat, maka dia jatuh kafir. Karena dia sudah menyamakan secara 100% dengan makhluk. Tapi jika dia meyakini Allah ada tempat di atas, tapi tak sama dengan makhluk, maka dia jatuh bid'ah atau sesat, tidak sampai kafir. Maknanya kita tidak boleh meyakini tempat Allah di atas langit. Nah, masa Allah tidak punya tempat? Ya, memang tidak punya tempat. Karena kalau Allah punya tempat, di mana Allah sebelum Allah menciptakan alam ini? Ayo, di mana Allah sebelum Allah menciptakan alam ini? Ya terus macam mana? Lah Allah itu tak sama, mutlak tak sama dengan makhluk. Makhluk ini punya fisik, Allah tak punya fisik. Jadi jangan disamakan. Wah, lama ya begitu. Kita tak akan kuat, takkan pernah kuat berpikir tentang zatnya Allah. Jadi jangan diyakini Allah punya tempat. Tetapi Nabi Muhammad yang naik ke Sidratul Muntaha, ke tempat munajatnya, dan kemudian beliau melihat Allah. Bukan tempatnya Allah, tapi tempatnya Nabi Muhammad. Datang ke tempat munajatnya dan kemudian dikasyaf melihat Allah. Nah, Allah sudah mengisyaratkan dengan kalimat Subhanalladzi, Maha Suci Zat. Maknanya apa? Kau sucikan Allah dari sifat-sifat yang sama dengan makhluk, bertempat dan seterusnya. Jangan. Ya kan? Subhanalladzi, Maha Suci Allah, Maha Suci Zat yang mengisrakan hambanya, maknanya apa? Sucikanlah Allah dari sama dengan makhluk. Ini isyarat ini. Jadi jangan berpikir secara liar Allah punya tempat dan seterusnya. Pemahaman yang kacau kalau sudah seperti ini. Kita wajib mensucikan Allah dari sifat-sifat yang sama dengan makhluk. Itu yang kita mesti paham. Boleh dipahami ini ya? Terus kemudian Allah ini menggunakan kalimat asra bi abdihi. Tidak asra bi Muhammadin. Asra bi abdihi. Maknanya apa? Nabi Muhammad ini paling suka kalau disebut dengan humble. Coba, Nabi Muhammad kan mesti kata-katanya mesti gini, Muhammad abduhu wa rasuluh. Kenapa tak rasuluhu wa abduhu? Abduhu wa rasuluh. Abduhu dulu. Abdu itu humble. Maknanya apa? Rasulullah ini sangat tawadhu.
lebih suka, lagi suka disebut sebagai hamba walaupun dia rasul. Makanya kalimat hamba ini didahulukan daripada rasul, abduhu wa rasuluh. Dan di dalam Al-Quran Nabi Muhammad disebut abd. Ini menggembirakan Nabi Muhammad. Nah, ini teladan bagi kita. Semestinya kita ini tawadhu. Nah, kalau kita misalkan ustadz tak dicakap ustadz marah. Saya ini ustadz, kenapa tak dicakap ustadz? Marah. Nah, ini kan sudah tidak tawadhu. Sudah tidak sesuai dengan akhlaknya Rasulullah. Ya kan? Betul atau tak? Saya ini kiai, kenapa tidak dihormati? Marah. Itu sudah keluar dari manhajnya Rasulullah. Saya cerita sedikit. Ada ulama. Ulama besar. Alim. Muridnya banyak. Diuji oleh seorang wali. Nah, ini khatam tak nanti. Ini. Oke, diuji. Nanti kita jemput kiai itu. Itu ada dalam kitab loh, saya tak karang-karang. Nanti jemput kiai itu, tapi jangan ada yang menyambut. Jangan ada yang menyambut, biarkan dia bersama dengan yang lain. Di jalan-jalan kan orang buat mungkin program, karena banyak orang kan di jalan-jalan. Nah, kiai itu datang, ulama itu datang, tak ada yang menyambut. Sehingga dia duduk di belakang. Tak ada yang nyambut. Kira-kira kalau saya kan pasti kurang asam, tak ada yang sambut saya. Saya ini ustaz, kan itu. Saya ini kiai. Wah begini, tak ada yang sambut. Akhirnya duduklah bersama orang-orang, tak ada bezanya. Walhal orang-orang tahu itu kiai ulama besar, biarkan. Sudah dicadangkan begitu. Terus kemudian walinya tadi datang, mendatangi kiai itu tadi, ulama itu tadi. Masya Allah, bahasa kita lah, Masya Allah, Pak Yai kenapa kok begini. Oh, terus kemudian dikata, Pak Yai tadi hatinya macam mana? Tidak dihormati, tidak dimuliakan. Jujur, karena kiai baik, jujur. Ya saya marahlah, kenapa saya ini ulama tidak dihormati. Ya, kira-kira gitu. Terus kurang lebihnya ulamanya tadi cakap, nah kalau masih ada penyakit seperti ini, macam mana akan jadi orang yang kurang lebihnya ya, akan menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Karena masih ada keinginan untuk dimuliakan manusia. Nah ini kiai yang alim, yang jujur insaf, akhirnya dia berteriak, hari ini aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh begitu, jadilah hamba yang tawadhu. Kiai saya pun dulu pesan seperti itu, berpesan pada santri-santri termasuk saya. Kalau kamu jadi kiai, jangan selalu minta didudukkan di depan. Karena kalau jadi ulama, alim, kiai, kalau tak didudukkan di depan, ini kadang-kadang hatinya marah. Kalau kamu jadi kiai, kalau kamu jadi ulama, jangan minta didudukkan di depan. Nah ini kan tawadhu kan, supaya tidak ada minat untuk dihormati manusia. Oke, ringkas saja begitu saja. Oke, kemudian yang berikutnya awal maklumat. Muka surat 8. Awal maklumat ini adalah tentang bila terjadinya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini ada yang menyatakan terjadi pada bulan Rabiul Awal. Ada yang menyatakan pada bulan Ramadan. Tetapi yang populer Isra Mi'raj terjadi pada bulan Rajab. Memang ada khilaf. Hari apapun ini juga menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan hari Senin, tapi di sini sepertinya hanya hari Senin saja. Tidak ada khilaf yang disampaikan. Isnin ini memang hari yang unik. Nabi Muhammad lahir hari Isnin, wafat hari Isnin, Isra Mi'raj hari Isnin, diangkat jadi Nabi hari Isnin. Loh, betul, diangkat jadi hari Isnin, hijrah hari Isnin, sampai Madinah hari Isnin. Jadi serba Isnin itu Rasulullah. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu mohon kepada Allah untuk diwafatkan hari Isnin. Tapi tak dikabul Allah. Wafatnya hari Selasa. Ya Abu Bakar As-Siddiq minta wafat hari Isnin pun tidak dituruti Allah. Dia itu wali besar, jangan dikira tak besar. Orang taunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani saja ya kan. Ya tak sebanding lah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita mau tahu siapa wali yang paling tinggi derajatnya, ya Abu Bakar As-Siddiq. Dia minta wafat hari
Isnin, wafatnya malah hari Selasa. Nah ini wali besar. Jadi kalau kita minta kok belum diijabah Allah, jangan marah-marah. Yang wali mintanya seperti itu saja belum dikabul, betul atau tak? Nah begitu. Jadi jangan marah-marah lah. Oke. Dan Isra Mi'raj itu secara ruh dan jasad. Ruh dan jasad. Buktinya Nabi Muhammad dengan mata kepala melihat Allah, melihat alam-alam atas dan seterusnya, menunjukkan memang bukan secara ruh saja, tapi secara ruh dan jasad. Karena dulu sempat jadi perdebatan, ruh saja atau jasadnya juga. Ada yang mengatakan ruhnya saja, jasadnya tidur di rumah. Ada yang mengatakan begitu. Tapi ini pendapat tak kuat. Yang kuat ruh dan jasad Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Oke. Kemudian muka surat berikutnya perjalanan menuju ke Al-Aqsa. Menuju ke Al-Aqsa. Muka surat 11. Isra Mi'raj daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad naik buruk. Ya, Nabi Muhammad naik buruk. Buruk itu hewan, tidak besar sangat. Ya adiknya sikit kuda lah, kecil itu, keledai itu apa itu, buruk. Buruk itu kendaraannya para nabi. Buruk itu kendaraannya nabi. Sekali loncat sejauh batas memandang, itu buruk. Bukan buruk airline ya. Ada tak buruk itu yang pesawat mana itu yang buruk? Pesawat mana? Tak pernah naik buruk. Nah, ya kalau tidak naik buruk ya naik buruk airline lah. Nah, buruk itu kendaraannya para nabi. Cuman saya sendiri setahu saya, ini yang setahu saya loh ya. Yang nabi yang pernah menaiki buruk itu hanya Nabi Muhammad. Setahu saya sekali lagi, itu hanya Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim yang saya tahu. Tapi seingat saya ulama memang mengatakan buruk itu salah satu kendaraannya para nabi. Kalau Nabi Muhammad naik buruk waktu Isra Mi'raj, Nabi Ibrahim naik juga buruk ketika menjenguk Hajar dan Ismail di Mekah. Itu naik buruk. Naik buruk. Itu coba bayangkan, itu dari Palestina menuju ke Mekah kalau jalan kaki, naik onta lah berhari-hari, tak sampai-sampai. Maka kendaraannya buruk, pagi datang, petang sudah balik. Naiknya buruk. Itu yang saya tahu dari kitab-kitab sejarah. Wallahu a'lam. Oke. Terus kemudian muka surat 13 peristiwa pembelahan dada. Nabi Muhammad ini sebelum Isra Mi'raj itu dibelah dadanya. Dibersihkan, dibagi dengan nur, yakin dan seterusnya. Makanya Nabi Muhammad ini beda dengan yang lain. Nah, Nabi Muhammad ini dibelah dadanya sebanyak 4 kali. Satu, ketika berumur 4 tahun atau 4 tahun setengah. Ketika di Bani Sa'ad itu, di pedalaman. Ya kan, dibelah sama malaikat. Yang kedua, ketika berumur 10 tahun. Yang ketiga, ketika diangkat jadi Nabi, umur 40 tahun. Beliau dibelah dadanya. Kemudian yang keempat, ketika hendak Isra dan Mi'raj. Itu juga dibelah dadanya. Dibersihkan dengan air Zam-Zam. Ya, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Oke, nah itu muka surat 14 itu. Nah, muka surat 14 itu menjelaskan tentang apa? Tentang bahwa kotoran-kotoran di hatinya Rasulullah ini dibersihkan. Jadi beliau ini betul-betul manusia yang super istimewa. Nah, dibelah, dibersihkan sebanyak 4 kali. Ya Allah, ini. Tapi jangan dibayangkan dibelah seperti apa? Seperti dokter membelah perutnya yang lahir sesar itu, jangan dibayangkan seperti itulah. Nah, malaikat membelahnya macam mana ya wallahu a'lam. Tapi dibelah gitu saja. Oke, muka surat 16. Khatamun Nubuwah. Nabi Muhammad ini di sebelah mana itu, di antara dua belikat itu sudah ada tanda-tanda kenabian. Sejak kecil sudah ada tanda-tanda kenabian. Kecil. Tapi selepas Nabi Muhammad ini dibersihkan tadi, dibersihkan untuk Isra Mi'raj ini, tanda-tanda nubuah ini semakin membesar.
sebesar telur, ya, sebelah telur merpati lah. Baunya wangi, memang wangi dan ada bulunya. Itu tanda-tanda kenabian. Itu membesar ketika dibersihkan tadi apa? Dibersihkan dadanya, dibelah oleh malaikat. Itu khotamun nubuwah, tanda-tanda kenabiannya itu muncul, semakin membesar. Oke, semakin membesar. Semula kecil, tapi kemudian menjadi besar dan ditumbuhi bulu. Oke. Sekarang buruk, muka surat 18. Ini sifat-sifat buruk. Buruk itu di sini dijelaskan kenapa kok Nabi Muhammad ini Isra Mi'rajnya kok dengan apa? Dengan buruk. Kok tidak dengan naik sayapnya malaikat atau menggunakan angin seperti Nabi Sulaiman misalkan. Ya beliau ini memang Isra Mi'raj kan mudahnya begini, lagi selesa dengan kendaraan buruk. Itu kurang lebihnya di situ hikmahnya. Selesa dengan kendaraan buruk. Orang itu kalau naik kendaraan itu lagi selesa daripada naik apa sayap dan seterusnya. Jadi tampak lagi wajar, tampak lagi wajar. Warnanya putih, buruk itu ya di sini ada warnanya putih. Memang besarnya tidak sebesar apa kecil itu saja, tapi sekali loncat sejauh batas memandang. Itu buruk. Oke, ringkas saja. Peristiwa-peristiwa yang diberkati. Muka surat 20. Nah, perjalanan daripada Mekah menuju ke Baitul Maqdis. Mekah ke Baitul Maqdis itu Rasulullah, muka surat 20 ya, 20. Muka surat 20 itu Nabi Muhammad turun sebanyak 4 kali. Ketika berjalan, malaikat Jibril cakap, Muhammad turun, sholat. Kamu tahu Muhammad ini tempat apa? Saya tidak tahu. Ini adalah Thaibah, tempatmu yang kelak. Kan Nabi Muhammad itu kan Isra Mi'raj 1 tahun sebelum hijrah. Ya pendapat yang masyhur lah ya. 1 tahun sebelum hijrah ke Makkah. Muhammad turun sini, sholat. Kemudian sholat, kamu tahu Muhammad ini tempat apa? Aku tidak tahu. Ini adalah Thaibah, Madinah, tempatmu yang kelak kau akan hijrah ke sini. Naik lagi, turun di Madian. Sholat, kamu tahu Muhammad ini tempat apa? Aku tidak tahu. Ini adalah pokok di mana dulu Nabi Musa menyandarkan tubuhnya. Setelah dikejar-kejar tentaranya siapa? Fir'aun, karena beliau habis memukul ya, beliau itu memang keras itu. Nabi Musa ini memang keras orangnya itu, agak garang lah gitu, kurang lebihnya begitu. Nah, mukul orang terus lari ke Madian kan begitu, terus jumpa dengan anaknya Nabi Syu'aib kan begitu. Nah, terus naik lagi, turun di Bukit Turi Saina atau Turi Sina, bukit di mana Nabi Musa bermunajat atau mendengar kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu sholat Muhammad, Nabi Muhammad sholat, Muhammad kau tahu ini tempat apa? Aku tidak tahu. Ini adalah Bukit Turi Sina di mana dulu Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naik lagi, turun di Bethlehem. Itu ada semua itu di situ itu. Turun di Bethlehem. Sholat, kemudian ditanya, Muhammad kamu tahu ini tempat apa? Aku tidak tahu. Ini adalah Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa alaihis salam. Ini perjalanan antara apa? Peristiwa antara Mekah ke Baitul Maqdis. Sekarang peristiwa-peristiwa awal, muka surat 22. Peristiwa-peristiwa awal ini terjadi sebelum Nabi Muhammad sampai ke Baitul Maqdis. Ada peristiwa-peristiwa Nabi Muhammad melihat kaum atau kelompok-kelompok tertentu. Itu dilihat sebelum Nabi Muhammad sampai ke Baitul Maqdis. Contoh misalkan Nabi Muhammad ini melihat jin ifrit yang membawa obor. Jin ifrit yang membawa obor, terus kemudian Nabi Muhammad berdoa yang diajarkan malaikat Jibril.
Atau misalkan, ringkas saja ya, ini karena panjang. Kemudian Nabi Muhammad melihat kaum yang hari ini menanam, besok panen. Hari ini menanam, besok panen. Terus kemudian malaikat Nabi Muhammad bertanya, apa itu Jibril? Itu adalah kaum yang selalu berjihad fi sabilillah. Dan seterusnya, termasuk yang peristiwa ini sebelum Isra Mi'raj, sebelum sampai di Baitul Maqdis, Nabi Muhammad mencium bau wangi. Nabi Muhammad mencium bau wangi. Bertanya, ini bau siapa Jibril? Ini adalah baunya Masyitoh. Masyitoh ini tukang sisir atau wanita yang bekerja pada Raja Fir'aun. Dia masuk Islam. Fir'aun marah-marah. Akhirnya Masyitoh, suaminya dan babynya yang masih kecil dimasukkan ke dalam dimasukkan ke dalam air yang mendidih panas. Nah, di sini ulama mengatakan demikian. Ada 4 baby yang belum waktunya bercakap-cakap tapi boleh bercakap-cakap. Ada 4 baby yang belum waktunya bercakap-cakap tapi boleh bercakap-cakap. 1 babynya Masyitoh. Karena kisahnya kan demikian. Ketika suami Masyitoh dilemparkan ke dalam air yang mendidih panas, kemudian Masyitoh, tinggal Masyitoh dan babynya. Nah, Masyitoh menangis. Dia dan anaknya akan mati. Tapi babynya yang masih kecil sangat itu, tiba-tiba boleh bercakap-cakap, memberikan support, memberikan semangat kepada emaknya untuk sabar. Akhirnya mati kan Masyitoh dan babynya. Makanya baunya wangi. Ini menunjukkan orang yang kuat memegang apa? Memegang Islam. Memegang agama Islam walaupun nyawa taruhannya. Itu Masyitoh. Yang kedua, Nabi Isa. Nabi Isa itu sejak baby itu boleh bercakap-cakap. Sejak baby, belum masanya bercakap, sudah boleh bercakap. Yang ketiga, saksinya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan pernah dituduh berzina dengan siapa? Zalikha. Bacaan yang fusha itu Zalikha, bukan Zulaikha. Zalikha. Siapa yang bersaksi? Baby kecil. Yang belum waktunya bercakap-cakap itu kan. Kalau bajunya Yusuf yang sobek yang depan, berarti yang minat. Yang nak itu siapa? Yusuf. Kalau bajunya Yusuf yang belakang yang sobek, berarti yang minat Zalikha. Siapa yang cakap itu? Baby yang masih kecil. Belum waktunya bercakap-cakap, tapi sudah bercakap-cakap. Yang ketiga. Yang keempat adalah babynya pelacur. Pelacur, ya pelacur. Tahu pelacur tak? Orang yang jual diri. Nah, bayar. Nah, berapa? 10 ringgit. Babynya pelacur. Ini kisahnya begini. Jurej. Ada ahli ibadah namanya Jurej. Jurej ini ahli ibadah, tapi kurang alim. Dia sholat sunat. Dia ahli ibadah, sholat sunat. Tengah sholat sunat dia dipanggil sama emaknya. Juret, juret. Dia pening. Waduh, ini diteruskan sholatnya atau batalkan. Kalau juret alim, batalkanlah. Karena sholat sunat ini memang boleh dibatalkan. Walaupun tanpa sebab. Termasuk puasa sunat. Tapi juret ini terus. Sholatnya diteruskan. Emaknya marah. Kalau orang Indonesia ini sebut kualat. Semacam hukum karma gitulah. Kualat kalau orang ini sebut. Akhirnya juret kena fitnah. Fitnahnya apa? Dituduh berzina dengan pelacur. Ada pelacur bawa anak. Mengaku ini anaknya juret. Lah masyarakatnya marah. Macam mana Pak Kiai ini berzina, punya anak. Tempat ibadahnya juret dihancurkan. Dihancurkan kan begitu. Tapi tiba-tiba babynya pelacur tadi yang masih baby, yang belum waktunya bercakap-cakap, dia berkata, bapak saya bukan juret. Bapak saya ini pengembala kambing. Dia yang menghamili mak saya. Lahirnya lahir saya. Ini babynya cakap begitu. Nah itu jadi 4 itu baby yang boleh bercakap itu. Itu dalam kisah apa? Gini lah ringkasnya begitu. Oke, kemudian berikutnya saja karena ini nanti panjang.
Kemudian Nabi Muhammad sampai di Baitul Maqdis, ringkasnya begitu. Nabi Muhammad sampai di Baitul Maqdis, masih di pasal yang sama. Nabi Muhammad sampai di Baitul Maqdis. Beliau kemudian sholat dengan ruhnya para nabi. Nabi sudah wafat, secara dunia sudah wafat, tapi Nabi itu hidup di dalam alam kuburnya. Makanya kalau kita ini bersolawat kepada Nabi Muhammad tahu, inna sholatakum ma'rudatun alayya. Sholawatmu itu diperlihatkan kepadaku, disampaikan kepadaku. Jadi Nabi itu hidup, al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun, itu para nabi. Maka Nabi itu ruhnya hidup sehingga sholat bersama Nabi Muhammad. Mereka memuji Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad ini pemimpin bagi umat seluruhnya. Ini nabi-nabi ada di belakangnya semua itu. Nabi-nabi ada di belakangnya semua. Memuji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, terus kemudian muka surat 31, ringkas saja. Karena kita nanti ada soal jawab juga. Ini padahal waktunya sampai pukul 11 saja kan? Oke, ringkas saja. Sumber hakiki bagi akhlak. Sumber hakiki bagi akhlak itu agama, jangan hati. Jangan kok dengarkan suara hatimu. Karena hati itu belum tentu baik. Ada yang baik, ada yang tak baik. Ya kan? Sumber hakiki itu adalah agama. Kalau agama cakap baik, kerjakan. Kalau agama tak cakap baik, jangan kerjakan. Jangan hati. Kalau hati itu kadang-kadang baik, kadang-kadang tak baik. Oke, kalau hatinya baik, jadi baik. Tapi kalau hatinya tak baik, maka standar baik atau tak baik, kayu ukur baik atau tak baik adalah agama. Oke, ringkasnya begitu. Kemudian permulaan pemandangan langit, muka surat 33. Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu memang ada yang mengatakan buruk ikut naik. Buruk ikut naik. Ada yang mengatakan buruk tak ikut naik. Memang khilaf ulama. Ada yang mengatakan buruknya ikut naik, ada yang mengatakan buruk tak naik. Kalau kita katakan buruk tak naik, maka Nabi Muhammad itu naik tangga ilahi. Ya sudah, tak usah dicakap tangganya kayak apa, wong saya tidak pernah Isra Mi'raj. Nah, kalau saya Isra Mi'raj ya saya tahu tangganya, wong saya tidak Isra Mi'raj. Yang Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam naik tangga. Ya sudah, tidak ditanya tangganya macam mana. Cerewet sangat. Nah, begitu, pokoknya naik tangga begitu saja. Naik. Kemudian di langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, 5, 6, 7 jumpa para nabi. Jumpa para nabi, ringkasnya begitu. Insya Allah tuan-tuan, puan-puan sudah sering dengar. Jumpa Nabi Adam. Kan begitu kan, naik pertama. Siapa ini? Jibril. Bersama siapa? Muhammad. Apakah diutus itu naik? Ya. Naik. Jumpa Nabi Adam. Setiap pintu langit begitu terus ada penjaganya. Jumpa Nabi Adam, jumpa Nabi Idris, jumpa Nabi Isa, jumpa Nabi siapa? Yusuf, jumpa Nabi Harun, jumpa Nabi Musa, jumpa Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Ini juga sama. Ruh mereka dan jasadnya Nabi itu kan hidup di dalam alam kuburnya. Dinaikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memuliakan Nabi Muhammad. Adam sudah wafat, Musa sudah wafat. Bahkan mereka boleh mendoakan. Maknanya apa? Nabi itu boleh mendoakan. Yang kita cakap Nabi sudah mati, ternyata mereka boleh mendoakan Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang minta didoakan Nabi Muhammad, bukan syirik. Wong Nabi Muhammad saja didoakan Nabi yang katanya sudah wafat. Secara alam dunia dia wafat. Kan begitu. Nah, di sini saya cerita sedikit. Nabi Isa. Tadi kan sudah saya cakap, Nabi Isa. Nabi yang masih hidup itu sebenarnya ada 4. Lepas dari khilaf atau tak khilaf. Yang sepakat masih hidup, Nabi Isa. Yang majoriti ulama mengatakan masih hidup, Nabi Khidir. Nabi Khidir itu memang majoriti mengatakan masih hidup. Ada sedikit ulama yang mengatakan sudah meninggal. Terus ada lagi Nabi Idris. Ada yang mengatakan masih hidup sampai kini, ada yang mengatakan sudah meninggal. Kemudian yang terakhir Nabi Ilyas. Ada yang mengatakan masih hidup, ada yang mengatakan sudah meninggal. Oke, Nabi yang masih hidup. Nah,
Kemudian Nabi cerita sedikit tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu tampannya, handsome-nya minta ampun. Tapi membuat fitnah. Beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu handsome tapi tak membuat fitnah. Nah, tadi saya cakap tentang nikmatnya melihat Allah, sehingga penduduk neraka pun ketika melihat Allah pun tak akan merasakan siksa. Nah, sama wanita ketika memandang handsome-nya Nabi Yusuf, tangan mereka teriris-iris pun tidak merasakan sakitnya teriris. Karena mata sudah terlanjur nikmat melihat handsome-nya Nabi Yusuf. Itu saya selalu buat apa, gambaran saja. Oh, yang melihat ketampanan Nabi Yusuf saja tangannya teriris-iris saja tak terasa, apalagi nikmatnya melihat Allah. Begitulah maksudnya. Makanya besok-besok jangan cerita bidadari lagi. Cerita nikmatnya melihat Allah. Begitu saja. Oke, ringkas saja karena masanya sudah habis. Kemudian muka surat 41 menuju ke Sidratil Muntaha. Nabi Muhammad naik langit ke-7, naik lagi ke tempat namanya Sidratul Muntaha. Dalam Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad datang ke tempatnya, bukan tempatnya Allah, tempatnya munajat, bukan tempatnya Allah, ke Sidratul Muntaha. Nah, ketika di Sidratul Muntaha ini, Nabi Muhammad melihat bentuk fisik malaikat Jibril berubah, memiliki 700 sayap, 600 700 ya, ada di situ tuh, saya lupa ini. Ada banyak sayapnya. Banyak sayapnya. Itu malaikat Jibril. Intinya menuju ke Sidratul Muntaha. Menuju ke Sidratul Muntaha. Oke, ringkas saja cerita karena masa ini. Muka surat 46, peristiwa antara Rasulullah dan Nabi Musa. Peristiwa antara Rasul dan Nabi Musa. Gini, Nabi Muhammad ini kan juga diperlihatkan surga dan neraka saat Isra Mi'raj. Saat Isra Mi'raj, Nabi Muhammad diperlihatkan surga dan neraka. Nah, Nabi Muhammad juga mendapatkan perintah sholat 50 waktu atau sholat. Nah, ini ramai yang silap ini. Nabi Muhammad itu awalnya mendapatkan perintah 50 sholat. Bukan 50 waktu. Mati itu 50 waktu itu. Coba bayangkan, 24 jam dibagi 50 dapat berapa? Nah, mati tak mungkin. Yang sebenar itu bukan 50 waktu, tapi 50 sholatan. Jadi sholatnya itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 5 waktu. Setiap sholatnya itu 10 kali. 10 kali 5 berapa? 50. Itu maksudnya. Setiap satu sholatannya 2 rakaat. Jadi sholatnya 10 kali 2 rakaat, 2 rakaat. Seperti terawih, persis seperti terawih. Jadi zuhur terawih, isya terawih, maghrib terawih, subuh terawih. Kuat itu nanti. Ini itu. Nah terus ketika pulang turun melewati Nabi Ibrahim diam. Jumpa Nabi Musa. Nabi Musa tanya, Muhammad dapat apa kau sholat gini? Tak kuat, Muhammad minta diskon. Sampai 9 kali, ringkasnya begitu saja karena masa itu. 9 kali. Naik turun dipotong satu. Sehingga jadi satu saja. Duhur 1, asar 1, maghrib 1, isya 1, subuh 1. Terus kemudian ditambah lagi oleh wadah, ditetapkan duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Pertanyaannya adalah kenapa kok Nabi Musa ini berani minta sama Nabi Muhammad untuk naik lagi minta diskon. Nah, ini yang menjadi pertanyaan menarik sebenarnya itu. Saya pernah baca itu di kitab mana lupa. Setahu saya itu dari Said Muhammad itu. Setahu saya, tapi mungkin lupa. Jadi Nabi Musa itu melihat wajah Nabi Muhammad selepas melihat Allah itu lain. Nikmat dilihat, nikmat dipandang. Makanya Nabi Musa itu ada udang di balik batu. Kalau nanti Nabi Muhammad dah turun, Nabi Musa tak tengok lagi keindahan wajah Nabi Muhammad. Tapi kalau nanti naik lagi, turun lagi kan nanti tengok lagi.
Karena nikmatnya memandang wajah Nabi Muhammad yang habis melihat Allah dengan mata kepala. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi Nabi Musa berani minta diskon lagi kan begitu itu. Ringkasnya begitu karena masa sekali lagi ini masa. Kemudian kembali ke dunia. Nabi Muhammad turun ke dunia. Nah, mauqif terakhir 49 itu Nabi Muhammad itu sampai dunia itu tampak susah. Ya tanpa kesusahan. Macam mana nanti orang percaya sama saya? Kurang lebihnya begitu. Betul. Kemudian kemudian siapa itu? Abu Jahal. Abu Jahal ini pagi-pagi tampak Muhammad murung diduduki di sampingnya. Kau tampak murung Muhammad, ada apa ini dalam bahasa kita? Ada susah ya? Masalah apa? Saya habis Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kemana? Ke Baitul Maqdis langit. Dan pagi ini kau sudah di sini? Iya. Wah, saya panggilkan orang-orang nih. Sini. Muhammad nak cerita nih. Terus Nabi Muhammad cerita. Nabi Muhammad cerita. Ketawa semua. Ya orang tak percaya lah mudahnya begitu. Ya orang tak percaya. Terus diantaranya itu ada Mut'im itu. Wah tak percaya Muhammad. Kalau dulu-dulu ucapanmu aku masih terima. Kalau ini sudah tak terima. Pendusta kau pendusta. Ini orang-orang seperti itu. Tapi kemudian datang Abu Bakar Siddiq. Kurang ajar kau. Ini anak saudaramu. Kenapa aku seperti itu? Aku percaya apa yang dicakap Muhammad. Percaya 100% apa yang dikatakan Muhammad. Makanya Abu Bakar Siddiq adalah sahabat yang mendapatkan julukan As-Siddiq. Karena membenarkan kisah Isra Mi'rajnya Rasulullah. Kemudian diuji sama orang-orang Mekah. Coba Muhammad diuji semua, ringkas karena waktu. Nabi Muhammad melihat Baitul Maqdis pintunya berapa, dilihatkan Allah, diperlihatkan Allah. Karena kan beliau Isra Mi'raj kan tak hitung pintunya ada berapa kan tak hitung. Tanya pintunya diperlihatkan sama Allah sehingga boleh jawab. Ini mukjizat, kalau tak mukjizat tak boleh jawab. Oke. Kemudian muka surat 53 ini kisah Mi'raj dalam Al-Quran. Tadi sudah saya jelaskan ini masalah yang tidak jelas, maksudnya tidak di dalam Al-Quran Mi'raj ini tidak dijelaskan secara gamblang. Terus kemudian muka surat berikutnya 56, Rasulullah menjadi imam bagi para nabi yang lain. Nah, ini memperlihatkan betapa mulianya Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu ringkas cerita gini. Nabi Muhammad itu diangkat jadi nabi umur 40 tahun. Secara alam zahir, secara alam jasad. Tapi secara alam batin, secara alam ruh, Nabi Muhammad itu sudah diangkat jadi nabi jauh sebelum Adam dicipta. Makanya Nabi mengatakan kuntu, di sini ada kuntu nabiyan wa Adam bainar ruh wal jasad. Aku sudah menjadi nabi sebelum Nabi Adam dicipta. Maknanya apa? Nabi Muhammad sudah dicipta sebagai nabi sebelum Adam dicipta, secara alam batin atau secara alam ruh. Tapi secara alam jasad Nabi Muhammad diangkat jadi nabi umur 40 tahun. Nah, dan beliau memang diperlihatkan Allah sebagai nabi yang istimewa. Memimpin para nabi sholat. Ini memperlihatkan beliau ini memang kata ulama, beliau ini sebenarnya diutus untuk seluruh makhluk. Tapi sebelum beliau dilahirkan, sebelum beliau diangkat jadi nabi, nabi-nabi lain sudah diutus Allah sebagai wakilnya Nabi Muhammad. Seakan-akan jadi wakil Nabi Muhammad. Ringkas saja begitu, karena ini sekali lagi ini masa. Kemudian yang muka surat 60 itu pengajaran penting daripada pelajaran Isra dan Mi'raj dan kelebihan Rasulullah ini ya. Menunjukkan bahwa apa? Isra Mi'raj itu betul-betul memperlihatkan keistimewaan dan kelebihan Rasulullah SAW. Ya nanti boleh dibaca sendiri karena ini mengingat masa juga. Terus kemudian pengajaran yang dapat diambil daripada sholat muka surat 67. Nah muka surat 67 maknanya bahwa syariat Allah semuanya itu melalui Jibril. Semua melalui Jibril kecuali sholat. Sholat langsung Allah kepada Nabi
Muhammad. Ini menunjukkan sholat ini betul-betul ibadah yang sangat penting. Bahkan ibadah yang kali pertama kelak dihisab Allah adalah sholat. Oke, begitu saja perbincangan kita tentang buku Isra dan Mi'raj. Hampir 1 jam. Kalau ada yang dipersoalkan, silakan. 11.30 nanti kita tutup. Kalau ada yang disoalkan, silakan. Ada? Ada? Tuan-tuan, puan-puan, malu bertanya sesat di jalan. Nah, nanti tak boleh pulang. Nah, karena tersesat. Nah, gitu. Oke, tak ada? Tak ada? Oke, kalau tadi saya tutup. Oke, demikian daripada saya. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kekurangan. Semoga ada manfaat dan ada barokahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga manfaat, semoga barokah. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan tawasul bacaan suratul Fatihah. Semoga kita diberikan ilmu manfaat, ilmu barokah, selamat dunia akhirat, diberikan panjang umur, barokah manfaat, rezeki yang luas, yang halal dan thayyiban, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan, cucu-cucu, putra-putri yang soleh dan soleha, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bersama orang-orang yang kita cinta, keluarga kita. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian daripada saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.